Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, pada video kali ini kami akan membahas mengenai psikologi transpersonal. Ada yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak aruf. Jadi perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan yang pertama yaitu Kalisa Naila Amin, yang kedua ada saya sendiri Halwat Mukasyafah, dan yang terakhir ada Kaila Zalsabila Amiruddin yang ingin membahas mengenai psikologi transpersonal. Adapun materi yang kami bawakan pada video kali ini yang terdiri atas yang pertama, latar belakang munculnya psikologi transpersonal. Yang kedua, tokoh-tokoh sebelum munculnya psikologi transpersonal. Yang ketiga, ada tokoh-tokoh psikologi transpersonal. Dan yang terakhir ada psikologi yang berbasis agama. Yang pertama, terdapat materi latar belakang munculnya psikologi transpersonal. Psikologi transpersonal ialah aliran yang muncul pada akhir tahun 1960-an, di mana aliran ini diklaim sebagai aliran keempat setelah behaviorisme, psikoanalisis, dan psikologi humanistik. Kata transpersonal terdiri dari dua kata, yaitu trans yang berarti beyond atau melewati, dan personal yang artinya diri manusia. Psikologi transpersonal tertarik dengan isu tentang pengalaman mistik, perkembangan spiritual, dan lain-lain. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kemunculan psikologi transpersonal. Yang pertama terdapat faktor sosial, budaya, dan politik. Kemunculan psikologi transpersonal telah terprediksi oleh Abraham Maslow, di mana prediksi tersebut tidak lepas dari perubahan sosial, budaya, dan politik yang terjadi di Amerika Serikat. Pada saat itu, terdapat gerakan budaya yang tidak setuju dengan memperlihatkan ketidakpuasannya mengenai kondisi dan budaya yang ia jalani. Dan pada saat itu pula bertepatan awal munculnya ketertarikan masyarakat Amerika mengenai spiritualitas di luar kalangan mereka. Psikedelik pada saat itu sangat berpengaruh terhadap bidang sains. Wacananya bahkan menjadi salah satu topik penelitian hingga masuk ke dalam dunia akademik. Yang kedua, terdapat faktor penggunaan psychedelic drugs. Era psikedelik ialah era dengan maraknya penggunaan psychedelic drugs yang bertujuan untuk mendapatkan pengalaman psikedelik atau perubahan sementara dari level kesadaran. Dalam penggunaan psikedelik ini bermanfaat untuk kepentingan terapi seperti Stan Grof yang dijadikan sebagai pionir dari penggunaan LSD, di mana hal tersebut mampu mengobati ketergantungan seseorang dalam mengonsumsi obat-obatan terlarang. Yang ketiga, terdapat faktor ketidakpuasan terhadap aliran pemikiran sebelumnya. Ketiga aliran sebelumnya tidak memiliki ketertarikan dalam hal dimensi spiritual manusia. Abraham Maslow merupakan pionir dari psikologi humanistik, namun ia merasa tidak puas. Maslow menghabiskan banyak waktunya hanya untuk menggali informasi mengenai nilai-nilai makna puncak atau ultimate meaning. Masalah spiritual dan berbagai macam teori yang terkait dengan aktualisasi diri. Kesimpulan dari hasil penelitiannya ialah terdapat motif dalam mengaktualisasikan nilai-nilai transenden yang bersifat universal pada tiap individu yang telah sampai pada tahap aktualisasi diri, dan juga terdapat kemampuan dalam mendeterminasi diri serta bebas dalam berhendak. Manusia juga mempunyai kebutuhan dalam bermoral dan transendensi diri. Dalam kesimpulannya tersebut, terdapat keraguan pada Maslow mengenai aliran humanistik yang berakhir pada keputusannya yang memilih untuk mendirikan psikologi transpersonal yang berfokus pada dimensi spiritual manusia. Selanjutnya, tokoh-tokoh sebelum munculnya psikologi transpersonal. Yang pertama terdapat Richard Maurice Bach yang merupakan seorang psikiatris kebangsaan Kanada dan terkenal dengan bukunya yang berjudul Cosmic Consciousness. Teorinya mengenai hal tersebut dimulai dengan sebuah pengalaman mistik yang ia alami sendiri. Kemudian ia melakukan penelitian dan menghasilkan pemikiran bahwa kesadaran manusia memiliki tingkatan. Yang pertama terdapat simple consciousness, di mana kesadaran ini mengenai apa yang didengar dan dilihat, dan juga anggota tubuh yang dimiliki. Kesadaran ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada binatang. Yang kedua terdapat self-consciousness, di mana kesadaran ini mengenai identitas diri, proses berpikir, perasaan, dan lain sebagainya. Kesadaran ini hanya dimiliki oleh manusia pada umumnya. Yang ketiga, terdapat cosmic consciousness, di mana kesadaran ini mengenai kesadaran akan kehidupan dan juga tatanan alam semesta. Dalam kesadaran ini ditandai oleh peningkatan derajat moral, perasaan melayang,
kegembiraan, pengertian moral, rasa keabadian, serta kesadaran akan kehidupan yang kekal. Cosmic consciousness juga dikenal dengan kesadaran puncak yang tidak semua orang miliki. Yang kedua terdapat Roberto Assagioli yang terkenal sebagai pencetus psikosintesis. Assagioli mempublikasikan buku miliknya dengan judul A New Method of Treatment, Psikosintesis. Psikosintesis merupakan suatu hal yang berupaya untuk memahami jiwa manusia secara utuh dan holistik. Psikosintesis juga tidak hanya menjadi model kepribadian, melainkan juga menjadi model psikoterapi. Dalam hal psikoterapi, praktiknya memiliki dua agenda pertumbuhan manusia, yaitu personal psikosintesis dan spiritual atau transpersonal psikosintesis. Dan juga terdapat model jiwa manusia yang digambarkan dalam bentuk diagram telur atau the egg diagrams, di mana dalam bentuk diagram telur tersebut dijelaskan mengenai bentuk oval yang diartikan sebagai batas dari personal unconsciousness dan bagian luarnya diartikan dengan collective unconsciousness, dan terdapat pula spektrum ketidaksadaran bagi Assagioli, yaitu lower unconscious, middle unconscious, dan higher unconscious. Garis-garis pada diagram telur juga merupakan hal yang membedakan level kesadaran dan memiliki pengaruh besar terhadap kesadaran maupun ketidaksadaran. Psikosintesis juga memberikan perbedaan antara aku atau I atau personal self dan diri atau self atau transpersonal self. Selanjutnya saya akan menjelaskan tokoh-tokoh psikologi transpersonal. Yang pertama, Kenneth Earl Wilber. Wilber terkenal dengan integral psikologi yang ditemukannya. Integral psikologi dapat menjelaskan spektrum kesadaran manusia. Dasar dari teori integral adalah all quadrants all level atau akal. Teori ini memungkinkan untuk memahami suatu pengalaman dengan baik dan tidak mengacu pada satu perspektif kebenaran. Teori integral menjelaskan bahwa pengalaman manusia dapat dipahami dengan 4 kuadran. Setiap kuadran dinamakan holon. Artinya, secara stimulan, apapun yang berada di satu sisi bisa merupakan entitas yang mandiri atau individual, dan di sisi lain merupakan entitas yang lebih besar atau kolektif. Contohnya yaitu relasi antara individu dan masyarakat. Di satu sisi, seorang anak merupakan entitas mandiri atau part. Namun di sisi lain, dia juga bagian dari keluarga. Anak memengaruhi keluarga dan keluarga dapat memengaruhi anak. Setiap holon, baik individual ataupun kolektif, memiliki interior dan eksterior masing-masing yang membentuk 4 kuadran. Menurut teori integral Wilber, ada 4 perspektif yang menjelaskan suatu realitas termasuk dalam memahami manusia, yaitu individual interior, kolektif interior, individual eksterior, dan kolektif eksterior. Konsep kedua yang penting dalam akal Wilber yaitu line and level of development. Yang dimaksud line yaitu kecerdasan yang berkembang menurut tahapan tertentu seperti multiple intelligence. Konsep berikutnya yaitu state of consciousness. Pengalaman sadar manusia bukan hanya dari holon subjektif tapi domain semua holon. Kesadaran individual dipengaruhi dan memengaruhi oleh kesadaran kolektif. Tokoh yang kedua yaitu Stanislav Grof. Fokus penelitian Grof yaitu Non-Ordinary States of Consciousness atau NOSC. Grof mengembangkan holotropic breathwork yang dianggap dapat mengakses ketidaksadaran. Baginya, manusia adalah makhluk psikospiritual yang kesadarannya ada sepanjang hidupnya, baik sebelum lahir ataupun setelah mati. Holotropic breathwork merupakan teknik eksplorasi diri dan psikoterapi yang memungkinkan untuk mengakses ketidaksadaran. Holotropic breathwork mengombinasikan beberapa cara yang dapat digunakan dalam berbagai budaya, antara lain pernapasan, musik yang menggugah, dan kerja tubuh. Menurut Grof, teknik pernapasan adalah teknik yang sangat penting dan sering dipakai dalam praktik ritual dan spiritual. Dalam holotropic breathwork, teknik pernapasan dapat digunakan dengan cara bernafas lebih cepat
dan lebih dalam dari biasanya. Menghirup dan mengeluarkan napas berulang kali hingga mendapatkan ritme yang nyaman. Penggunaan musik dalam holotropic breathwork berguna untuk memobilisasi emosi yang tertekan, menampilkannya ke permukaan, dan mengeluarkan emosi tersebut. Pernapasan yang intens dapat membantu klien untuk mengeluarkan emosi traumatik dan dapat diselesaikan. Tokoh psikologi transpersonal yang terakhir yaitu Robert Fraser. Salah satu pemikiran Fraser yaitu psikologi sufi. Psikologi sufi berbeda dari psikologi modern. Adapun perbedaan antara psikologi sufi dan psikologi modern yaitu yang pertama, psikologi modern menganggap alam semesta bersifat materi, sedangkan psikologi sufi menganggap alam semesta ciptaan Tuhan. Yang kedua, psikologi modern berkeyakinan struktur manusia tidak lebih dari tubuh dan pikiran. Psikologi sufi menganggap hati spiritual adalah elemen penting manusia. Yang ketiga, psikologi modern memandang manusia dari sudut pandang negatif, sedangkan psikologi sufi memandang manusia dapat lebih baik dari malaikat atau lebih rendah dari binatang. Yang keempat, psikologi modern menganggap puncak kesadaran manusia adalah kesadaran rasional, sedangkan psikologi sufi beranggapan bahwa kesadaran manusia lebih luas lagi. Yang kelima, psikologi modern menganggap penting harga diri dan ego, sedangkan psikologi sufi membagi kelakuan menjadi dua, yaitu kelakuan positif dan negatif. Materi selanjutnya yaitu psikologi yang berbasis agama. Yang pertama ada psikologi Islam. Psikologi Islam dibangun berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah dan disertai dengan prinsip-prinsip ilmiah. Psikologi Islam berpemahaman bahwa dimensi manusia itu tidak terbatas pada aspek biologis, psikologis, dan ilmu sosial semata, melainkan juga meliputi aspek rohani dan spiritual. Pada psikologi Islam ini mempunyai keyakinan bahwa sumber pengetahuan yang bisa dijadikan rujukan dalam mengembangkan psikologi dengan memegang prinsip bahwa metode dalam memperoleh pengetahuan harus memperhatikan prinsip-prinsip ilmiah dengan dua pengetahuan, yaitu pertama berdasarkan epistemologi Islam dan yang kedua berdasarkan ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat kauliyah. Yang kedua, latar belakang kemunculan psikologi Islam. Psikologi Islam tidak terlepas dari ide islamisasi ilmu pengetahuan yang melatar belakanginya, yang muncul pada tahun 1800-an oleh Ismail Razi Al-Faruqi, di mana ia mempunyai kekhawatiran tentang kondisi keterpurukan umat Islam, dan ternyata kekhawatirannya ini juga dialami oleh ilmuwan muslim lainnya. Mereka merasa umat Islam ini tertinggal jauh baik dari aspek ekonomi, politik, maupun budaya. Dari kegelisahan inilah yang mendorong Ismail Razi Al-Faruqi membentuk International Islamic Thought pada tahun 1981 yang ikut berpengaruh terhadap ide islamisasi ilmu psikologi tentang gagasan psikologi Islam. Yang ketiga yaitu perkembangan psikologi Islam. Yang pertama, penyatuan antara mode psikologi barat dengan keyakinan dan praktik Islam. Yang kedua ada pengakuan terhadap sejarah psikologi Islam. Yang ketiga, munculnya model teoritis dan kerangka psikologi Islam. Yang keempat, pengembangan teknik intervensi. Dan yang terakhir yaitu pengembangan instrumen-instrumen pengukuran. Nah, dari sini pasti banyak yang bertanya-tanya mengenai kapan sih psikologi Islam itu muncul di Indonesia? Jadi, psikologi Islam mulai muncul di Indonesia pada tahun 1990-an. Pada tahun 1992, Keluarga Muslim Psikologi UGM Indonesia menerbitkan jurnal dengan sebutan Kalam yang memuat tentang psikologi Islam mengenai pemikirannya, tokohnya, dan lain sebagainya. Dari perkembangan inilah yang menyebabkan mulai muncul banyak buku, jurnal, artikel mengenai psikologi Islam. Berikut ini daftar pustaka yang kami gunakan pada video kami.
Sekian video dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.